Yusuf Bilyarta Mangunwijaya atau lebih dikenal sebagai Romo Mangunwijaya lahir pada 6 Mei 1929 di Ambarawa, Jawa Tengah. Ia adalah seorang imam Gereja Katolik Roma, budayawan, arsitek, sastrawan, dan aktivis sosial. Ia setidaknya menulis 40-an buku dengan beragam genre, sastra, budaya, teknologi, arsitektur, dan lain-lain. Di bidang sastra, Romo Mangunwijaya terbilang cukup produktif. Ia menulis novel dan kumpulan cerpen. Novel pertamanya berjudul Romo Rahadi yang terbit pada tahun 1981. Setelah itu, menyusul karyanya antara lain Ikan-ikan hiu Idohoma, Rawa Mendut, Durga Umayi, Burung-burung manyar, dan lain-lain. Esai-esainya tersebar di berbagai media di Indonesia dan dikumpulkan dalam buku antara lain berjudul Tumbal, Impian dari Yogyakarta, Esai-esai Orang Republik, dan Gerundelan Orang Republik. Romo Mangunwijaya juga menulis tentang budaya, teknologi, teknik, dan arsitektur. Pendidikan Romo Mangunwijaya dilalui di beberapa kota, Magelang, Yogyakarta, Malang, ITB Bandung, hingga Jerman dan Amerika Serikat. Di Jerman inilah Romo Mangunwijaya pertama berjumpa dan kemudian bersahabat dengan B.J. Habibie. Di Jerman, Romo Mangunwijaya yang seorang pastor pernah menjumpai Habibie yang tengah sholat di dalam gereja. Ini karena di Jerman saat itu jarang sekali terdapat masjid. Romo Mangunwijaya kagum kepada Habibie. Persahabatan mereka kemudian berlanjut hingga Habibie kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebagai sahabat, Romo Mangunwijaya kerap menyumbangkan pemikirannya kepada B.J. Habibie. Pada awal tahun 80-an, Romo Mangunwijaya mengubah pemukiman bantaran Kali Code, Yogyakarta yang semula terkenal kumuh dan rawan. Kiprah Romo Mangun di Kampung Code bermula saat pemerintah kota Yogyakarta merencanakan penggusuran kampung tepi sungai yang kumuh ini sebagai jalur hijau. Sebagai pejuang kemanusiaan, Romo Mangun yang seorang arsitek berusaha menggagalkan rencana tersebut dengan cara menata Kampung Code agar warga setempat terhindar dari penggusuran. Romo Mangun menata perkampungan Code menjadi perkampungan yang lebih baik dan artistik. Usaha Romo Mangun menata perkampungan Code berhasil, bahkan ia kemudian meraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur. Ini merupakan penghargaan tertinggi karya arsitektural di dunia berkembang. Ciri khas arsitektur karya Romo Mangun, bentuk bangunannya tak mewah, namun tidak pula sederhana. Bahan material digunakan Romo Mangun adalah material yang mudah didapat di alam Indonesia, seperti bambu, kayu, batu alam, dan lain sebagainya. Karya-karyanya bersahabat terhadap iklim di Indonesia. Selain masuk dalam jajaran arsitek terbaik di Indonesia dan mendapat penghargaan Aga Khan, Romo Mangun juga mendapatkan penghargaan arsitektur dari Ikatan Arsitek Indonesia untuk tempat peziarahan Sendang Sono. Pada tahun 1982, bukunya yang berjudul Sastra dan Religiusitas mendapat penghargaan buku non-fiksi terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta untuk kategori esai dan kritik sastra. Penghargaan Kincir Emas juga didapat Romo Mangun untuk penulisan cerpen dari radio Nederland.
Pada tahun 1996, novelnya yang berjudul Burung-Burung Manyar mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay. Ini merupakan penghargaan sastra se-Asia Tenggara. Kekecewaan Romo Mangunwijaya terhadap sistem pendidikan di Indonesia menimbulkan gagasan-gagasan di dalam benaknya. Dia lalu membangun yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Sebelumnya, Romo Mangun membangun gagasan SD yang eksploratif pada penduduk korban proyek pembangunan Waduk Kedung Ombo di Jawa Tengah, serta penduduk miskin di pinggiran Kali Code, Yogyakarta. Perjuangannya dalam membela kaum miskin, tertindas dan terpinggirkan oleh politik dan kepentingan menjadikan dirinya beroposisi selama masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tanggal 10 Februari 1999, ketika tengah menghadiri seminar di Hotel Le Méridien, Jakarta, Romo Mangun yang duduk di samping budayawan Muhammad Sobari tiba-tiba terkulai di bahu Muhammad Sobari. Romo Mangun terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Ada banyak tokoh yang melayatnya saat itu, termasuk Gus Dur. B.J. Habibie yang saat itu menjabat Presiden Republik Indonesia juga datang melayatnya. B.J. Habibie yang mengetahui bahwa jenazah Romo Mangun akan dibawa oleh pesawat reguler, memerintahkan mengirim pesawat khusus untuk mengantar Romo Mangun ke Yogyakarta. Pejuang kemerdekaan, sastrawan, arsitek, dan pejuang kemanusiaan ini dimakamkan di makam para Imam Projo di Kentungan, Yogyakarta. Almarhum Romo Mangunwijaya dianugerahi Bintang Budaya Paramadharma oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010.